Besok marketingnya apa itu, orang tellernya Bang telepon, halo gimana ini udah jatuh tempo, kapan bisa bayar, hari ini bisa dibayarkan apa enggak gitu. Nah ini duk gitu, cari alasan. Jangan lupa tombol subscribe, tung tombol loncengnya ya. Hai semuanya, apa kabar kalian? Halo. Kabar kalian bagaimana? Baik-baik saja kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan di masa-masa sekarang ya. Keluar pakai masker wajah, masker mulut, sering cuci tangan dan jaga jarak. Lakukan itu. Biarpun kalian nggak percaya corona, lakukan ya, biar tidak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas kopi. Nah, karena sekarang itu kan banyak orang-orang pintar, banyak sekali orang-orang yang mengerti ya. Menurut para pakar kopi, menurut pakar kesehatan, karena saking banyaknya orang pintar ini, kopi ini kalau terlalu berlebihan meminumnya ada dampak efek negatifnya. Itu menurut penelitian ya, karena saking banyaknya orang pintar jadi melakukan penelitian terus. Nah ini nanti apakah sesuai dengan pengalaman saya apa enggak? Karena saya itu suka kopi dari umur belasan Mas Yan, masih umur belasan sampai sekarang itu tetap suka kopi. Kalau dulu kopinya sering manis, kalau sekarang sudah nggak manis karena sudah mengerti ya. Nanti apa yang menurut peneliti itu efeknya itu masuk nggak di pengalaman saya ya, itu ya. Jadi macam-macam efek samping kopi itu menurut peneliti banyak. Terlalu banyak atau terlalu sering mengonsumsi kafein lama-kelamaan dapat menimbulkan efek samping menurut pakar. Jadi secara umum efek samping kopi itu sering kali terjadi. Karena kalau menurut saya setiap orang itu berbeda, daya tahan tubuh itu berbeda-beda. Jadi tidak sama. Misalnya si A konsumsi kopi langsung pusing, si B konsumsi kopi strong. Nah, memang kafein itu untuk meningkatkan kewaspadaan. Tapi mungkin jika kondisi tubuh seseorang tidak fit, mungkin bisa pusing. Ya. Pertama yaitu insomnia. Nah, insomnia itu apa toh? Insomnia itu apa? Nah, bagi yang kurang paham ini tak perjelas. Insomnia itu adalah gejala susah tidur, ora iso turu, angel turu karena kebanyakan kafein, katanya begitu ya. Nih, insomnia, kafein dapat membuat Anda tetap terjaga, mengatasi ngantuk dan meningkatkan konsentrasi. Namun, asupan kafein berlebihan dapat mengurangi waktu tidur dan membuat tubuh tidak dapat tidur dengan nyenyak. Itu yang dinamakan insomnia. Tapi ya, ini kalau saya cocokkan dengan pengalaman saya itu pagi sudah ngopi, siang ngopi, sore ngopi. Nah, kalau tidur, waktunya tidur, ya tidur langsung bleksek ya. Karena apa? Nah, karena saya waktu terakhir makan jam 7 atau jam 8, paling lambat jam 9 itu sudah nggak berani makan banyak. Jadi tidur itu jangan terlalu kenyang, jangan makan banyak ya. Itu nanti pasti cepet tidur. Ada yang bilang perut lapar akan susah tidur. Nah, seperti itu kan berarti pengalamannya dia begitu. Tapi kalau menurut saya, karena kita mengonsumsi kafein, kopi, ya jangan terlalu kenyang perutnya kalau malam hari, biar mudah tidur. Kalau kita kerja keras, capek, ya mudah tidur. Biarpun kopinya itu kopi murni, kopi kan kopi murni semua. Nah, itu pengalamannya di insomnianya itu di saya ya. Sementara ini tidak masuk. Saya membantah kalau tidak bisa tidur. Saya tidurnya langsung blek. Jam 11, jam 12 tidur blek. Nanti jam 4 sudah bangun saya karena kerja. Ya, karena kerja. Berikutnya yaitu sering buang air kecil. Itu katanya termasuk efek samping dari kebanyakan minum kopi.
Betul apa tidak? Kalau menurut peneliti dia mengatakan betul dan didukung oleh pemerintah, ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya itu juga tidak masuk di saya. Kebanyakan kopi sering buang air kecil. Peningkatan frekuensi buang air kecil adalah efek samping kopi yang umum terjadi. Kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik sehingga dapat merangsang pembuangan urin dan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Seperti ini ya, saya tidak tahu ya kalau di saya, karena saya minum air putih banyak. Jadi otomatis bisa saja saya kalau buang air banyak, nguyuh akeh. Itu karena saya pikir itu adalah efek dari kebanyakan minum air putih. Segini-segini itu ya, sehari saya habis itu. Karena saya juga sedang berusaha menurunkan berat berat perut ini yang paling bawah ini, mengecilkan perut bawah. Jadi saya banyak minum air putih dan mengurangi makan makanan karbohidrat, kalori seperti itu. Jadi kalau saya kencing banyak itu lumrah ya, menurut saya karena saya bukan peneliti. Saya tidak membantah, tapi ini saya bandingkan dengan kondisi saya, kondisi yang setiap hari ngopi dan kondisi setiap hari kencing. Berikutnya yaitu gelisah. Kebanyakan kafein membuat kalian katanya bisa gelisah. Ini menurut penelitian ya, menurut penelitian bisa membuat gelisah. Kafein memang dapat meningkatkan kewaspadaan karena memiliki efek stimulan. Meski demikian, efek samping kopi juga bisa membuat Anda menjadi gelisah dan cemas. Kalau ini gelisah dan cemas di diri saya, kalau menurut saya itu menghadapi apa-apa itu selalu tenang. Ada satu yang membuat saya gelisah, tapi ini menurut saya bukan karena efek dari kopi, tapi ini efek masalah lainnya. Jadi saya itu selalu gelisah jika sudah waktunya bayar utang, tanggalnya udah jatuh tempo belum dapat uang, itu saya gelisah dan cemas. Ya, jadi kalau sudah waktunya bayar utang, tanggalnya sudah jatuh tempo, terus belum ada uang masuk, belum ada dana masuk, otomatis saya cemas dan gelisah itu. Nah, itu menurut saya bukan efek dari kopi. Saya itu nggak jelas, saya itu gimana ya, gelisah karena kopi itu gimana, saya itu belum mengerti. Kalau menurut pakar peneliti begitu ya, itu sah-sah saja. Tapi kalau di saya itu sepertinya malah selalu tenang. Berikutnya yaitu denyut jantung menjadi lebih cepat. Denyut jantung menjadi lebih cepat mungkin di beberapa orang bisa terjadi begitu. Karena sudah tak bilang tadi kan, setiap orang kondisinya itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi si A minum kopi langsung jantungnya jeduk, jeduk, jeduk. Si B biasa saja, malah waspada. Terus ada lagi si C minum kopi langsung jeduk, 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 gambar hati. Enggak ya. Jadi memang itu tadi ya, kalau membuat jantung lebih cepat berdetak itu tadi karena kondisi orang mungkin berbeda. Dan kalau di diri saya, ketika saya jeduk-jeduk, orang Jawa bilang neredek, ya itu tadi karena sudah tanggal jatuh tempo bayar hutang, belum dapat dana masuk, belum ada dana masuk. Besok marketingnya apa itu, orang tellernya bank telepon, halo gimana ini udah jatuh tempo, kapan bisa bayar, hari ini bisa dibayarkan apa enggak gitu. Nah ini duk gitu, cari alasan. Selanjutnya yaitu gangguan pencernaan. Banyak minum kopi bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Menurut penelitian, sekali lagi menurut penelitian ya, apakah Anda menjadi lebih sering buang air besar setelah mengonsumsi kopi? Jika iya, ini disebabkan oleh efek pencahar pada kopi. Efek samping kopi dapat membuat usus menjadi lebih aktif sehingga pergerakan usus menjadi lebih cepat dan membuat tinja menjadi hitam. Efek samping lainnya yaitu diare, sakit mah, itu akan kambuh, katanya begitu. Nah, kalau ini saya itu pernah, perut saya itu agak kembung-kembung sakit gimana, nggak enak gitu ya. Tapi setelah saya itu minum kopi tidak pakai gula itu ya, kopi tidak pakai gula pagi, tapi tak atur ya, satu cangkir itu
malah hilang. Saya itu sekarang makan lombok itu berani, nggak sakit, juga nggak diare, nggak mencret. Itulah kondisi beberapa orang yang berbeda ya, itu termasuk seperti itu. Jadi jangan dipukul sama rata ya. Dan berikutnya yaitu kecanduan. Minum kopi itu bisa kecanduan seperti rokok. Ya itu memang, kalau itu saya percaya. Saya rasakan, saya itu tidak merokok, tapi saya itu kopi itu wah seneng saya itu. Minum kopi itu seperti tidak habisnya. Kalau sudah minum kopi cepluk, beng gitu langsung semangat gitu loh. Ya, langsung semangat. Tapi kalau belum minum kopi itu memang itu tadi rasanya nggak enak. Apa itu yang mungkin dibilang gelisah tadi ya, perasaan gelisah itu ya. Jadi aku tadi kurang apa ya, waktu itu kurang apa ya, seperti itu. Apa mungkin itu ya? Pikirkan sendiri. Jadi kalau minum kopi dibilang kecanduan itu agak masuk akal. Saya percaya. Yaitu tadi ketika belum ngopi terasa ada yang beda, itu namanya kecanduan. Jadi harus minum kopi ceplek langsung peng itu semangat. Tiba-tiba uang datang, bayar hutang, tidak jadi gelisah. Ya, itulah pengalaman saya ya. Jadi saya itu suka kopi dari umur belasan sampai sekarang itu tambah wes, yaitu kopi terus ya. Dan siapakah yang harus mengurangi atau menghindari kopi? Nah, minum kopi itu kalau menurut penelitian, menurut dokter yang harus wajib menghindari kopi yaitu orang yang mempunyai gangguan mental, sering depresi, gangguan pencernaan, penyakit asam lambung, terus diabetes, asam urat, dan yang mengonsumsi obat-obatan antidepresan, obat asma, seperti itu. Nah, untuk asam urat, kalau menurut saya, orang yang kena asam urat karena awalnya mungkin kurang gerak, kurang olahraga. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian, menurut peneliti, ya nggak tahu saya ya. Silahkan mempunyai asumsi sendiri. Saya pernah merasakan nyeri, ya nyeri terasa nggak enak gini. Ketika saya itu waktu itu belum suka olahraga, apa ya, capek, cengeng, kalau orang Jawa bilang sering cengeng. Itu awal-awal dari asam urat seperti itu. Nah, asam urat itu kalau menurut saya selanjutnya nanti terus akhirnya stroke, gitu. Itu menurut saya, menurut kalian ya terserah. Saya pernah merasakan itu, terus ketika saya suka olahraga, suka gerak, ya ternyata itu hilang sendiri, seperti itu nggak pernah. Jantung saya itu dulu pernah setiap hari bisa 2-3 kali sedut, rasa sakitnya bukan main, sedut gitu ya. Nah, setelah saya itu melakukan olahraga dan badan saya menjadi turun dari 100 kilo ke sekarang 80, saya itu nggak pernah merasakan yang cengeng ataupun jantung ya seperti itu ya, cedut gitu. Ya alhamdulillah, ini anugerah dari Tuhan namanya. Jadi setelah kita mengalami seperti itu, kita berusaha dan bisa. Nah, alhamdulillah, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa diberi kesempatan kedua atau berikutnya. Itu menurut saya. Kalau menurut peneliti atau apa saya tidak tahu ya. Sekali lagi, saya bukan peneliti, saya tidak tahu. Menurut pengalaman saya, minum kopi seperti itu ya. Seperti itu minum kopi itu. Enaknya bukan main, apalagi tanpa gula pagi hari, mantep coy. Mantep mantep. Nah, menurut penelitian di sini tadi itu yang masuk di logika saya yaitu yang kecanduan. Karena saya selama ini merasakan seperti itu. Jadi kepingin minum kopi itu namanya kecanduan, ketagihan. Ketagihan seperti itu nggak masalah. Jadi kalau yang gelisah, terus jantung berdebar, atau mungkin sering buang air kecil, terus insomnia, itu mungkin beberapa orang. Yang sudah tak bilang tadi, berbeda setiap orang, kondisi tubuhnya itu berbeda. Itu menurut saya. Oke ya, itu tentang kopi, efek sampingnya seperti itu katanya. Nah, padahal kalau menurut saya, minum kopi itu secara rutin setiap hari itu seorang pria semangat, bisa melancarkan peredaran darah kemanapun itu ya. Darah kemanapun bisa lancar, jantung sehat, bisa kita selalu waspada. Ketika pacar kalian dilirik orang, kalian pasti sudah tahu, langsung gitu. Pacar kalian dia langsung, hei apa? Nah, gitu ya. Itu namanya itu waspada. Waspadalah.
Oke sobat, semoga informasi bermanfaat tentang kopi ya. Ingat, kopi diatur minumnya. Apapun, makan apapun, minum apapun, kalau berlebihan itu kurang baik untuk kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam damai.